Salam sejahtera semua pelajar. Dalam video ini saya akan menyambung semula penggunaan MS Excel untuk pentaksiran pembelajaran. Dalam bagian 1, kita berakhir dengan penggunaan function COUNTIF untuk mengira bilangan pelajar mengikut grade. Seperti ini. Kita teruskan dengan menganalisis skor markah pelajar dari segi statistiknya, yaitu dengan mencari nilai min, mode, dan median, yaitu sukatan kecenderungan memusat dan variance dan juga sisian pawai, yaitu sukatan kecenderungan sukatan serakan. Jadi ini kita boleh lakukan dengan menggunakan beberapa function. Oke, tadi kita sebut min, jadi kita boleh buat label min di situ. Min ini boleh dikira, oke, dengan menggunakan function min, ataupun kita coba cari average. Oke, go average di sini dan kemudian pakai average di situ. Jadi klik dia. Jadi kita mau kira dari mana? Jadi kita akan kira ini kita mau kira dari segi jumlah markah. So, kita boleh kira di sini. Oke. Select semua sel tersebut dan itu kita tahu. Terus nampak di situ kita ada min ataupun average dia adalah 40,36. Itu adalah kecenderungan. Ini adalah min. Kita boleh juga cari median. Kita boleh cari juga mode. Oke. Untuk median kita gunakan function median lah. So, kita cari median. MEDIAN. Cari. Klik sana. Kemudian oke. Sama juga mencari di sini daripada sel BM2 sehinggalah sel BM51. Klik OK. So kita tahu mode adalah 42. Oke. Dan untuk median adalah 42. Maaf. Jadi kalau mode kita boleh coba kira juga mode MODE. Oke, kalau dia ada dalam kamu punya function tag ini, kamu cari mode, go sini, itu dalam mode, kamu select sini mode dari BM2 sehingga BM51, klik OK, dan kita tahu mode adalah 45. Oke, jadi kita nampak di situ min adalah sangat jauh daripada median dan juga mode. Kali ini bukan menunjukkan dia satu sebutan yang normal lah. Kita juga boleh mencari variance. Oke, dalam bahasa Inggrisnya macam itu, kita cari variance. So kita guna variance, kita boleh guna variance S, simple. Oke, di situ kita akan kira daripada BM2 sehingga BM1 juga. Oke, ke sana. Oke, jadi nilai ini adalah nilai variance. Jadi sisi yang piawai lah. Oke, jadi ini kita kecilkan nombor dia. Oke, ini sisi piawai. Ke sini, Inggris dia ada standard deviation. Dia ada 2. So kita menggunakan sampel lah S. Oke, klik OK. Cari di sini juga, yaitu daripada BM2 ke BM51. Kita klik OK. So, sisi PY 6.8. Oke, jadi kita sudah membuat satu analisis statistik di sini. Seterusnya kita akan melaksanakan analisis item, di mana kita akan tentukan indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi bagi setiap item. Sebelum kita boleh buat demikian, kita perlu unhide semua kolom terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita unhide semua.
Oke, supaya kita tidak membuat kesilapan lah semasa membuat analisis nanti. So, setelah semua kolom ini di unhide, kita mungkin perlu menambah 2 kolom di antara score item MCQ dengan pilihan jawaban MCQ tersebut supaya kita boleh meneruskan analisis ini dengan lebih mudah lah. Oke, di mana tuh di sini. So, ini kita perlu asingkan lah. Jadi kita boleh insert 2 kolom di sini. Oke. Jadi kita boleh asingkan benda ini lah supaya kita tidak keliru. Oke. Tidak keliru. Dalam analisis item, kita perlu menyusun pelajaran ini dalam mengikut markah yang paling tinggi sehingga yang paling rendah. Ini kita lakukan dengan menggunakan function sort, tapi ini perlu dilaksanakan dengan teliti. Oke, untuk itu kita terlebih dahulu select semua sel yang terlibat seperti ini. Jadi sel yang terlibat tuh mungkin kita ambil dari sini, yaitu daripada BQ2 sehinggalah ke Q2 dan turun ke bawah sehingga ke bawah di situ dan sini. Oke, kekunci jawaban yang kita pilih lah. Jadi ini adalah kita punya data dan kita perlu sort data ini semua mengikut jumlah markah ataupun markah per ratus lah. Tapi saya akan menggunakan jumlah markah. Oke, setelah itu sudah pilih semua sel yang terlibat. Kita boleh gunakan function sort itu. Kita boleh dapat function itu dalam data. Oke, klik tab data dan kamu boleh klik sort di sini dan dia akan nampak begini. So, biasanya dia akan tick my data as header, so dia akan detect di situ. Tetapi memandangkan dia tidak memilih sel row yang kedua, jadi kita untick yang itu supaya dia pilih semuanya. Jadi kita akan tentukan sort by which column, kolom yang mana. So, kolom yang terakhir lah, yaitu, kita akan gunakan kolom yang ketiga akhir, jumlah markah, yaitu kolom BO. Kita klik kolom BO sini, dan order dia, yaitu daripada largest to smallest. So, kita klik OK, dan kamu akan nampak dia akan disusun mengikut jumlah markah yang paling besar ke yang paling kecil seperti itu. Oke, untuk memudahkan analisis adalah lebih baik kita memberi highlight bagi 15 orang pelajar kumpulan tinggi dan 15 orang pelajar kumpulan rendah itu tadi. Oke, untuk itu kita pilih 15 row tadi itulah. Oke, kalau kita tengok sini, nampak ini. Oke, kalau saya pilih sel dalam kolom E ini, seperti ini, kamu akan nampak bahagian ini akan berubah. Oke, sebagai contoh yang ini, so saya pilih 15 row, kamu akan nampak dia akan berubah 5 daripada 1R sehingga sekarang 15R. Oke, dan sekarang 1C. Kita ke kanan pula, dia kamu akan nampak pilih semua sini. Oke, kamu akan nampak 14R kali 69C. Jadi kita mau 15R, 15 row. Jadi kamu akan dapat sekarang adalah 15 row 69C di situ. So kita bagi highlight di sini, kita fulfill, oke. Kita bagi hijau sini, right? Itu untuk kumpulan tinggi. Untuk kumpulan rendah, begini, kita pilih dari sel ini 15 row sampai sudah 15 ke tidak. Oke. Lagi kita dapat 15 row begini dan kita pilih ke kiri pula sekarang. So, kita mau 15 row. Oke, itu adalah 15 row. Alright, so ini kita highlight dia. Kita gunakan color lain lah. Oke, so, contoh sini biru. Oke. Dan kita dapat yang ini. Jadi dengan mudah kita tahu, oke, yang ini yang atas ini adalah kumpulan tinggi, ini adalah kumpulan rendah, yang ini tengah-tengah kita ignore ataupun kita abaikan lah. Alright. Jadi sekarang kita ingin mengirakan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi itu.
Jadi kalau kamu ingat, kita perlu mengirakan, kita perlu mencari bilangan pelajar kumpulan tinggi dan bilangan kumpulan pelajar rendah yang menjawab item dengan betul bagi setiap item itu. Tahu dengan kata yang lain, kita mencari jumlah markah kumpulan tinggi dan kumpulan rendah bagi setiap item. Jadi kita type sini T menunjukkan jumlah markah kumpulan tinggi dan R jumlah markah kumpulan rendah. Oke, dan kita boleh letak J juga, yaitu jumlah markah maksimum bagi kumpulan tinggi dan kumpulan rendah itulah. Oke. So, untuk kumpulan T kita cari jumlah markah 15 orang, kumpulan tinggi. Oke. Gunakan function sum. Oke, kita klik sum di situ. Klik OK. Dan kita tahu untuk T kita ambil yang color hijau nih. Oke. Itu AI2 hingga AI16. So, kita klik OK. So, kita tahu T bagi MCQ 1 10 orang. Oke. Untuk R pula kita gunakan function yang sama, sum juga. Tapi untuk yang color biru nih. Nah, klik OK. Jadi kita nampak terus begitulah. Dan ini adalah maksimum 15 campur 15 jadi kita akan tahu dia adalah J itu adalah 30 lah. Nah, itu adalah jumlah maka maksimum bagi kedua-dua kumpulan ini. Oke, 15 campur 15 adalah 30. Jadi ini tiap yang buat balik-balik kita cuma drag autofill ke kanan. Oke. Dan untuk essay dan juga essay 1 dan essay 2 kita boleh tuliskan begitu. Saya nggak sana begini. Tapi untuk essay setiap item itu adalah 20 markah. Jadi 20 markah kali 30 orang yang terlibat dalam kumpulan pelajar tinggi dan kumpulan tinggi dan kumpulan rendah. So 20 kali 30 kita akan dapat 600 lah. Jadi kita sini 600. Oke, sini ada kesilapan row nih. Oke, kita boleh balikkan ya supaya semua jadi 30. Oke. Right. So kita akan dapat sudah. Jadi di sini kamu sudah dapat kira T, R, dan juga J. Jadi untuk ini kita sudah boleh mengira mencari nilai F ataupun indeks kesukaran, dan kita boleh juga kira D dengan mudah. Jadi kita masukkan formula saja. Oke. Kalau kita ingat formula itu adalah untuk F kita tambah kumpulan skor markah kumpulan tinggi dan skor markah kumpulan rendah lah. Oke. Jadi di sini kita akan gunakan kurungan. So ini AI 53 tambah dengan sel R di sini. Oke. Dan kita bahagi dengan nilai J. Oke. So kita tekan enter dan kamu akan nampak di situ 0,5. Mungkin kamu boleh tambah dia punya desimal bagi 0,5 di situ. Untuk mengirakan kita tahu kita akan tolak D dengan A seperti ini dan bahagi setengah daripada J. Jadi kita buat formula seperti ini, dan gunakan kurungan supaya kita tidak buat mathematical error. Bahagi dengan buat kurungan yaitu setengah 0,5 darab J. Dan kita tutup kurungan dan kita boleh enter ataupun klik enter di sini. Dan kamu akan nampak D dia ataupun indeks diskriminasi dia adalah 0,33. Jadi dengan mudah kita akan teruskan, kita drag ke sehinggalah ke item essay tersebut. Dan secara umumnya kamu telah pun menyiapkan pengiraan item indeks kesukaran dan indeks diskriminasi di situ. Jadi itulah selesai kamu punya
analisis item. Setelah kamu buat analisis item, yaitu mengirakan indeks diskriminasi uh, dan juga kesukaran, kita boleh juga menganalisis pilihan jawaban. Jadi kita sudah ada bagian ini di sini. Jadi kita perlu mengira berapa orang pelajar kumpulan tinggi ini memilih jawaban semua pilihan jawaban tersebut. So kita boleh buat begini untuk membuat analisis. Jadi kita letak sini kumpulan tinggi, kita usahakan bagian ini. Oke, dan pilihan jawaban E, I, C, dan I. Oke. Dan ini untuk kumpulan rendah juga. Oke, jadi kita mau tentukan berapa orang dari kumpulan tinggi pilih E, B, dan C, dan kumpulan rendah pun begitu. Oke, jadi untuk ini kita gunakan function countif yang kita sudah ajar sebelum ini. Oke, kita klik sini, cari countif. Masih ada countif itu. Oke, range dari mana? Jadi kita sudah tahu di sini yang hijau ini kumpulan tinggi. Oke, kita select saja bagian itu. Oke, dan kriteria dia kita mau ambil yang E, nilai ini. Kita klik OK. Jadi kamu akan drag ini ke bawah ataupun autofill ke bawah. Jadi ini ada masalah sedikit. Kalau kamu tengok ini, dia telah berpindah. Dan kalau kamu drag ke kanan pula, ini akan jadi kosong. Sebab dia akan berpindah. Jadi kita perlu pengoperasian kepada pemilih itu. Untuk bagian ini, kita perlu tetapkan di antara row 2 hingga row 16. Oke, jadi kita letak tanda dollar itu bagian di sana. Oke, sebelah kiri 12 dan 16. Dan pada masa yang sama kita mau kolom B itu ditetapkan. So kita letak kolom B sebelah kiri B itu dengan tanda dollar. So kita enter. Nah, jadi bila kita drag ini, so ini akan tetap sama, tapi akan betul lah untuk itu. Jadi bila kamu yang ini pun masih sama, itu tidak berubah. Oke, jadi kita boleh drag terus ke kanan dan untuk mengira bagi setiap item itu berapa pilihan pelajar. So kita sudah selesai mengira pelajar kumpulan tinggi ini berapa orang yang memilih setiap pilihan jawaban bagi setiap item tersebut. Oke, jadi ini juga kita boleh ulang untuk kumpulan rendah, tapi yang ini kita just copy and paste, bila copy dan paste, dan kita boleh ubah juga di sini. Kita tahu untuk ini, oke, atas ini kita boleh pindahkan ya. Oke, yang mudah kita pindahkan saja ke bagian biru ini, dan kita klik enter sini. Itu, alright, cek semak formula, macam betul, oke, betul itu. Oke, semak semula, enter. Jadi kita boleh drag ke bawah dan drag seterusnya ke kanan. Alright, so siap. So saja saya rasa boleh menyiapkan kamu analisis item dengan mudah. Oke, sekian itu saja. Terima kasih.